Raffiski sudah rapi dengan setelan kerja. Arumi berdiri di teras untuk melepaskan kepergiannya. Selesai mengecup punggung tangan sang suami, ia harus mulai terbiasa dengan kecupan singkat di kening yang sering diberikan Raffiski. "Bantu aku untuk mencintaimu," bisiknya lembut. Membuat Arumi merona seketika. "Aku akan berusaha agar cintamu berlabuh padaku." Ia segera menunduk karena ucapan itu membuatnya sedikit salah tingkah dan malu. Manis sekali. Raffiski pun berjongkok, mengelus dan mencium perut Arumi. "Papa berangkat kerja dulu. Kamu baik-baik di dalam sana." Bicaranya pada janin yang masih dalam kandungan itu. "Semoga nanti kamu jadi anak yang soleh atau solihah, dan menjadi kebanggaan keluarga. Papa sangat menunggu kehadiranmu, nak." Senang melihat seorang suami gitu perhatian. Lagi dan lagi Arumi terharu dengan sikap Raffiski yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia sangat ramah dan selalu menuruti apa yang diinginkan. Apalagi kepada anak yang belum lahir. Terlihat jelas jika ia adalah sosok ayah yang akan menyayangi anaknya kelak. Di tengah pemandangan mengharukan, suara telepon milik Raffiski berbunyi. Lelaki itu berdiri lalu mengangkat sebelah alis sambil menatap ke arah layar. "Assalamualaikum. Dengan siapa ini?" Arumi yang berdiri di dekatnya merasa penasaran. Nampak dari kening yang mengerut. "Halo, siapa ini? Tolong jangan main-main," ujar Raffiski. "Tut," panggilan segera dimatikan. Aneh, sepertinya dia hanya iseng. Setelah memasukkan telepon, dia segera berjalan ke arah mobil. Belum sempat menyentuh gagang pintu. Nomor yang tadi menghubungi kembali menelepon. Jika diingat lagi, ujung nomor dengan akhiran 35, persis dengan yang dulu menyuruhnya datang ke tempat yang disarelok untuk membuktikan cinta kepada Faisa. Raffiski tak menyimpan nomor tersebut dan belum mencocokkannya, hanya akhiran nomor yang ia ingat. Jadi belum pasti kalau itu adalah orang yang sama. Ia diam saja gitu sambungan telah terhubung. "Saya Kaisa," terdengar suara dari telepon yang menyahut dengan panik, serta sangat bising. "Mungkin kakak tidak ingat dengan saya, tapi itu tidak penting. Kak Raffiski, tolong selamatkan Kak Faisa." Mata Raffiski membelalak mendengar pengakuan dari seberang sana. Seakan Faisa dalam bahaya yang harus segera ditolong. Arumi mendekat, menatap wajah Raffiski yang terlihat sangat khawatir. Kenapa dengan Faisa? Dia dibawa oleh seseorang masuk ke dalam mobil, dan tidak tahu mau dibawa kemana. "Saat ini saya sedang mengikutinya." "Di mana?" Telepon tiba-tiba terputus. Raffiski mencoba menghubungi nomor tersebut, tapi tidak aktif lagi. Melihat kegelisahan di wajah suaminya, Arumi menyentuh bahu itu, yang membuat sang empu menoleh. Walau ada sedikit sakit, karena kekhawatiran menyangkut akan Faisa, tapi mencoba memaklumi dan bersabar. "Ada apa?" tanyanya lembut. Namun, Raffiski hanya diam. "Kita harus terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman. Aku istrimu. Aku berhak tahu apa yang terjadi. Jangan sampai aku akan berpikiran buruk tentang kalian berdua," jelasnya, membuat Raffiski menghembuskan nafas kasar. Benar, masalah apapun itu harus dibicarakan tanpa ada yang ditutupi. Raffiski pun menceritakan semuanya. Mendengar itu, Arumi juga ikut cemas. Bagaimanapun dia tak bisa membenci perempuan tersebut, apalagi Faisa sudah menyesali perbuatannya. Ya, Arumi tahu akan hal itu ketika Raffiski menceritakan secara detail dengan pertemuannya secara empat mata, yang membahas dirinya lah yang akan mundur, dan tak akan mengusik kehidupan mereka. "Apa kita harus menolongnya?" tanya Raffiski. "Aku tidak akan berurusan dengan Faisa jika kamu tidak mengizinkannya." Ia berbicara dengan serius. "Aku seorang perempuan, dia juga seorang perempuan. Bagaimana kalau Mbak Faisa benar-benar dalam bahaya? Dan kita hanya diam saja, saat sudah jelas ada orang yang membutuhkan pertolongan," balas Arumi. "Tapi, lupakan masa lalu. Jika Mas benar-benar ingin melupakannya, maka Mas harus berani menghadapi tanpa melibatkan perasaan. Ini tentang kemanusiaan, ada seseorang yang membutuhkan pertolongan jadi kita harus menolongnya. Aku percaya, Mas akan lebih profesional dalam hal ini. Aku takut kalau perasaanku akan berpindah haluan lagi, jika kembali berurusan dengan Faisa. Bukankah Mas akan bertekad belajar mencintaiku? Aku ingin pembuktian, bukan hanya sekedar ucapan. Jika Mas serius mengatakannya, maka tekad itu tidak akan mudah goyah karena hal ini. Aku ingin tahu seberapa besar kesungguhanmu."
Dan jika ternyata terbukti tidak sungguh-sungguh dengan apa yang Mas ucapkan, maka aku siap pergi dari kehidupanmu, Mas, sambungnya dalam hati. Setelah berpikir sejenak, Raffiski pun setuju. Arumi memaksa agar dirinya juga ikut mencari Faisa. Walau sempat tak dibolehkan karena kondisinya yang hamil, ditakutkan nanti akan membuat bumil itu kelelahan. Tapi Arumi terus saja keukuh dan akhirnya ia mengalah. Sekarang kita harus mencari Faisa kemana? Perempuan tadi tidak menyebutkan, di mana Faisa dibawa orang itu, bingung Raffiski. Mereka saling diam, memikirkan berbagai cara, hingga tak lama kemudian pesan masuk berdering, nomor yang tadi kenal tadi mengirim sebuah lokasi. Sepertinya kita akan ke sana, mengikuti arah GPS, ujar Raffiski. Ia lekas membukakan pintu untuk Arumi, kemudian berjalan memutar dan segera masuk ke dalam mobil. Niat yang ingin pergi ke kantor segera diurungkan. Arumi menggenggam tangannya. Semoga Faisa baik-baik saja. Raffiski salut terhadap istrinya yang tidak mementingkan ego. Dia tidak takut kalau Faisa akan kembali mengusik hati suaminya setelah ini. Wanita itu hanya memikirkan kalau Faisa memang perlu pertolongan. Hati yang sudah sepenuhnya diserahkan akan jalan takdir kepada sang rabi. Membuat Arumi tak ingin egois, dia akan sangat menyesal kalau terjadi sesuatu pada Faisa, sedang hatinya tak tergerak untuk membantu. Ikhlas. Perkataan itulah yang terus bergumam di dalam hati. Jika perpisahan akan terjadi antara dirinya dengan Raffiski, maka ia akan ikhlas, seperti keikhlasannya pada saat ini. Di tengah rasa kebingungan dan kegundahan dalam lamunan, Asker terkesiap gitu ada yang menelepon. Petik 2 petik 2. Waalaikumsalam. Petik 2 petik 2. Apa? Pekiknya dengan wajah kepanikan. Petik 2 petik 2. Baiklah, aku akan segera datang ke sana. Dengan tergesa, dia keluar dari warung makan, lalu melaju mengikuti lokasi yang dikirim oleh Raffiski. Rasa khawatir kepada gadis yang dicinta gitu besar. Seiring dengan kejadian beberapa saat, semakin menambah keyakinan, kalau Gibranlah di balik ini semua. Asker gitu hati-hati dan terus memperhatikan ke arah kaca spion, takut kembali diikuti oleh seorang penguntit. Di tempat lain Arumi dan Raffiski telah tiba di lokasi yang disarelok Kaisa. Namun aneh, di sini gitu ramai dan ada polisi yang juga ikut berjaga. Mas, ada apa ini? Tanya Arumi menatap Raffiski. Aku tidak tahu. Mereka pun bertanya kepada salah seorang pengendara yang baru saja akan pergi. Setelah sempat memarkirkan motor di tempat tak jauh dari keramaian. Ada kecelakaan di tempat ini. Korbannya seorang sopir dan juga remaja perempuan. Siapa nama perempuan itu? Tanya Raffiski antusias. Saya kurang tahu. Karena tadi waktu saya datang, dia sudah dibawa ke rumah sakit terdekat dari sini. Raffiski dan Arumi pun segera pergi mencari rumah sakit, sesuai arahan dari orang tersebut. 5 menit kemudian mereka berhasil menemukannya dan segera pergi ke bagian resepsionis. Ternyata benar, memang ada korban kecelakaan atas nama Kaisa Marhama Sajihah. Dan mereka semakin yakin kalau itu adalah orang yang memberikan informasi kepada Raffiski beberapa menit yang lalu. Sampai di ruang IGD, dokter masih memeriksa. Terdapat 2 orang laki-laki yang tadi mengantarkan ke rumah sakit. Mereka segera menghampiri Raffiski dan Arumi. Ini, keluarga Kaisa? Tanya salah satu dari mereka. Bukan, pasti temannya ya. Mau menjelaskan juga bingung. Dan Kaisa seperti mengenal dirinya dan Faisa. Jadi Raffiski mengangguk saja. Syukurlah, saya ada pekerjaan penting yang mendesak jadi harus segera pergi. Kalau gitu saya pamit dulu, assalamualaikum. 2 lelaki itu pun menjauh dari hadapan mereka. Raffiski dan Arumi duduk di kursi tunggu. Dalam kebimbangan masing-masing, Asker datang ke sana. Sewaktu di tengah perjalanan menuju rumah sakit, Raffiski memang sudah memberitahu agar bertemu di sini saja, dan dia telah menceritakan yang terjadi secara singkat. Bagaimana keadaannya? Masih ditangani oleh dokter, jawab Raffiski. Setelahnya, mereka bertiga sama-sama terdiam, dalam pikiran yang bersiasat. Bersambung.